Halo, apa kabar Anda semua? Senang sekali nih, hari Minggu nih, hari akhir pekan sebelum kita mengikuti pelantikan. Loh, dilantik sama siapa? Kita kan nggak pernah dilantik-lantik ini, Bung Rocky. Yang mau dilantik ASN apa demonstran ini? Iya. Oke. Demonstran lagi nunggu. Ya. Nah, Nunggu tanggal 1 itu hari Selasa ya, Bung Rocky ya. 1 Juni itu hari Selasa, rencananya ASN yang lolos tes wawasan kebangsaan akan dilantik. Tapi ternyata banyak sekali yang lolos pun minta agar pelantikan ditunda. Itu jadi menarik juga. Tapi sebelum kita ngomongin itu, masih ada kaitannya dengan KPK ini. Ternyata perseteruan kita gitu sebutnya ya, antara Demokrat dengan PDIP masih terus berlangsung. Kalau kemarin soal menutup pintu koalisi karena DNA-nya beda, yang satu ideologis, yang satu elektoral. Sekarang ada isu soal Bapak Bansos gitu, karena SBY dijuluki oleh Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto sebagai Bapak Bansos. Akhirnya dibalas sama Demokrat, kalau gitu siapa dong Madam Bansosnya? Saya dengar itu cuplikan-cuplikan itu, dan kesan saya PDIP memang lagi mengalami frustrasi itu, karena itu psikologinya terganggu. Dan Demokrat justru lagi euforia karena sejak Muldoko bikin panggung, justru panggung itu dipakai oleh AHY, sekarang dipakai oleh SBY, dipakai oleh Andi Arief, dipakai oleh Rahlana Sidik. Jadi betul terpancing, dan pancingan itu berakibat. Jadi kalau pemilu sekarang itu pasti Demokrat jauh di atas PDIP itu. Kalau pemilu sekarang tuh, karena nanti PDIP akan ditawan oleh Madam Bansos. Kalau Bapak Bansos sudah selesai puluhan tahun lalu, dan SBY udah perlihatkan bahwa ya dia memang menang dari PDIP kan, 10 tahun menang dari PDIP itu. Jadi ini sebetulnya soalnya, ini soal kader aja tuh. Nah sekarang Demokrat mempersiapkan kadernya yang namanya AHY itu. Dinasti ya pasti karena itu keluarga. Tetapi ukurannya punya akal apa enggak tuh. Dan AHY muter-muter Indonesia untuk memperlihatkan bahwa tanpa bimbingan ayahnya pun dia memang udah tumbuh karena udah diuji. Ujian terakhir adalah mengalahkan Muldoko. Kan itu prestasi besar kan. Nah sekarang kalau kita bandingkan Puan bahkan mengalahkan Ganjar di dalam pun belum bisa, apalagi mengalahkan lawan politik di luar. Kan ini intinya tuh. Jadi psikologi itu yang kena di psikologi yang bolong itu mau ditempel oleh Hasto. Jadi Hasto mau cek kemana-mana. Tapi orang lihat, oke, AHY udah ngalahin Muldoko. Puan ngalahin siapa? Ngalahin internal aja nggak bisa. Jadi percuma sebetulnya di PDIP negakin benang basah. Saya bikin analisis aja tuh untuk sambil membantu PDIP supaya perkuat teori di dalam, yaitu ideologisasi. Kalau ideologinya kuat, kader apapun pasti tanggung ngelawan di luar. Nah sekarang kaderisasinya justru gagal, karena itu Ganjar keluar dari PDIP. Kan begitu kan? Kalau kaderisasi bagus ya Ganjar tetap nongkrong di PDIP, nunggu perintah ketua umum. Sekarang Ganjar lakukan paralel politik dengan mengusung ide dirinya sendiri. Jadi itu. Jadi kalau kita bikin analisis sekarang, ini cuman karena psychological fatigue. Nah, kalau istilah resminya begitu, kelelahan psikologi dari PDIP itu. Ya. Sebenarnya justru sekarang ini kita dorong dong kalau mau Puan juga seperti AHY gitu ya, keliling-keliling ketemu siapa saja tanpa ada barier gitu. Dan sebenarnya dalam posisi dia sebagai ketua DPR itu membuat ada panggung besar yang disediakan buat Puan dan memungkinkan dia untuk bertemu dengan kekuatan politik manapun tanpa ada barier psikologis sebagai orang PDIP kan? Iya, dia punya 2 jabatan formil, sebagai ketua partai dan sebagai speaker dari parlemen. Kan itu bisa dimanfaatkan. Jadi bayangin kalau Ganjar speaker dari parlemen, ketua DPR udah jadi presiden dia sekarang, atau AHY udah jadi. Jadi problem internal PDIP yang nggak mampu mengkader kadernya sendiri untuk tumbuh secara otentik. Kan kemarin saya terangkan, itu protokoler pada Puan itu terlalu banyak, sehingga lapisan-lapisan aturan. Jadi Mbak Puan sendiri juga jadi canggung kan.
Saya ingin Mbak Puan itu, bagaimanapun kita ingin ada perempuan yang masuk dalam panggung politik dan jadi otentik. Dulu saya katakan saya bertahun-tahun, mungkin 3-4 tahun mengajar di Megawati Institute. Jadi saya juga membantu PDIP dari dulu tuh untuk melahirkan kader tuh. Saya terangin pikiran Bapak bangsa, Ibu bangsa, terangkan versi-versi ideologi kiri sampai kanan. Bahkan saya terangkan hubungan politik dan perempuan, feminisme, point of view itu. Jadi saya tidak bukan orang luar dari PDIP. Saya terlibat di dalam kaderisasi PDIP. Jadi jangan omelin saya tuh, karena saya pernah berjumbang pada PDIP itu di Megawati Institute di Jalan Proklamasi itu saya ngajar di situ. Ya. Karena orang bilang ngapain lu ngajar di PDIP? Saya bilang enggak, saya mau ngajar kader karena saya ingin ada pemimpin tumbuh dengan pikiran. Kan itu aja. Yang sekarang kan menganggap gue sinis pada PDIP. Enggak lah, gue ngajar kok buat teman-teman kader PDIP. Nah, mumpung Anda klarifikasi, ini kan sebenarnya Anda itu kalau saya lihat sebenarnya dekat dengan semua. Anda dengan SBY dan Demokrat juga dekat. Dengan PKS Anda dekat. Anda sering setiap minggu Anda ada forum dengan PKS. Ada dengan Gelora Anda bersahabat baik dengan Anies Mata, dengan Fahri Hamzah dan sebagainya. Jadi orang tanya sebenarnya Rocky Gerung ini siapa sih dan mau apa sih agendanya gitu. Ya, saya emang dekat dengan semua. Yang paling dekat ya dengan FNN. Karena FNN dekat dengan semua juga. Iya dong, Dewan Pakar pasti gimana nggak dekat kalau namanya Dewan Pakar. Gitu. Ya, ada FNN, ada SNN. Jadi kita ingin dorong demokrasi terbuka sebetulnya. Jadi itu sebabnya kita kasih kritik. Saya tiap kali kasih kritik terhadap presiden. Saya kasih kritik yang memang satir saya memang keras atau ya, tapi itu kan bagian dalam upaya menaikkan kualitas demokrasi. Masa kritik ke Ewo Pakewu, masa kritik pakai pleonasme, kritik pakai bahasa-bahasa yang feodal. Enggak, saya kasih kritik terbuka dan saya nggak ada beban. Saya nggak benci orang, saya nggak ingin mempermalukan orang. Saya ingin memberitahu kesalahan berpikir seseorang. Apalagi kalau dia penguasa atau bahkan kepala negara, kita mesti terus terang. Itu kemerdekaan berpikir itu yang dijamin oleh undang-undang dan itu bagian dari peradaban manusia. Gitulah. Oke, saya tambahin lagi. Bahkan terakhir-terakhir ini saya lihat Anda juga tampil di Partai Umat, partainya Pak Amin Rais, terus Masumi dengan Ahmad Yani. Terus apa lagi? Dan waktu Pilpres dulu Anda juga bantu Pak Prabowo. Sebelumnya kalau nggak salah Anda juga bantu Pak Jokowi malahan dia. Jadi semua ada bantu nih kelihatannya, Bung Rocky. Iyalah. Kalau Jokowi awal itu periode pertama kita putuskan masyarakat sipil dukunglah Pak Jokowi. Saya teman-teman saya itu ada di situ dan saya kasih beberapa konsep di awal. Tapi kemudian Pak Jokowi kan maunya diasuh oleh oligarki kan, nggak mau diasuh oleh masyarakat sipil kan. Kan ini mesti fair dong. Pak Jokowi itu bukan kader PDIP, Pak Jokowi itu kader oligarki. Jadi PDIP justru mesti malu bahwa kadernya dia itu akhirnya ditampung oleh oligarki. Apakah itu dendam? Enggak, saya cuma mau menerangkan faktanya. Apakah saya bikin-bikin kerja? Enggak, Jeffrey Winters bilang begitu, peneliti Australia bilang begitu. Jadi oligarki lah yang mengasuh Jokowi, bukan PDIP loh. Kecuali PDIP mau bilang ya kami juga oligarki, itu buruk dong. Bung Karno paling anti oligarki. Ya, ini ditampung atau dibajak ya, Bung Rocky tepatnya ini kalau untuk Pak Jokowi? Ditampung lah, kalau dibajak nanti PDIP marah lagi karena masa oligarki bajak Pak Jokowi dari partai yang besar, ya ditampung atau ditipin oleh PDIP, sangat mungkin juga begitu untuk diasuh tuh. Ya. Oke, nah ini saya kira perlu kita declare pada publik tentang positioning Anda, karena Anda itu di positioningkan sekarang sebagai kadrun gitu. Karena Anda kritis pada Pak Jokowi. Saya kira kemarin kesepakatan kita ini mungkin kita buka pada publik juga ketika kita bantu Pak Prabowo pada Pilpres 2019, Anda sendiri sudah mendeklar bahwa berapa waktu itu 13 jam setelah Pak 12 menit. Oh, 12 berapa? 12 menit setelah Prabowo masuk kabinet atau jadi presiden. 12 menit, benar-benar 12 menit. Oh iya. Saya bilang waktu itu, kalau Pak Prabowo terpilih jadi presiden, 12 menit setelah Anda dilantik, saya kasih kritik. Kalau Pak Prabowo masuk kekuasaan, 12 menit setelah Anda tampil di publik, saya kasih kritik. Betul, itu 12 menit setelah itu saya mau usir Prabowo dari kekuasaan. Karena itu adalah hak cebong, bukan hak kadrun. Tapi saya memang bikin sadar itu, dan Pak Prabowo mengerti bahwa saya memang bukan agennya Gerindra, saya membantu Gerindra
untuk balancing dengan kekuasaan. Saya beroposisi dengan kekuasaan, Gerindra beroposisi dengan kekuasaan, maka kita ada satu frekuensi. Tapi saya bukan anak buah Gerindra, Gerindra bukan anak buah saya, apalagi begitu. Tapi kita mau demokrasi, karena saya percaya Prabowo terbuka pikirannya tentang demokrasi, Gerindra juga begitu. Jadi problem itu sebetulnya yang ingin saya sodorkan pada publik. Kita biasa aja tuh, nggak usah baper-baperan. Nah, Hasto kelihatannya baper. Oke, nah ini penting kita declare karena sama, saya kira ini yang mempertemuan titik temu antara FNN dengan Rocky Gerung itu, karena memang kami sebagai wartawan juga mendeklar sejak awal, begitu Prabowo masuk ke kabinet ya kita akan jadi oposisi, karena memang itulah peran media. Ya kan media harus jadi penyeimbang dari pemerintahan, apalagi dalam situasi sekarang ketika parlemen sudah tidak bisa kita harapkan. Ya disinilah ke civil society juga acak adut gitu karena pembelahan. Ya, media harus tetap jadi media yang waras, dan parahnya ternyata media kita karena penguasaan oleh konglomerasi, oleh oligarki dan juga oleh afiliasi politik, jadinya media kita juga jadi nggak jelas positioningnya, dan kemudian ditinggalkan oleh pembacanya, oleh pemirsanya. Ya memang FNN konsisten kan tetap yang namanya masyarakat sipil itu yang berseberangan dengan masyarakat politik, political society ada di Monas, civilian value dipelihara di luar tuh. Jadi FNN mengajukan terus dalil demokrasi, kan itu mestinya dihormati, malah dicurigai sarang kader. Gimana coba? Ini ngecap beginian yang kadang-kadang saya anggap ya udahlah, kalau mereka ngoceh-ngoceh anggap aja itu sampah yang nggak ada tempatnya, jadi berantakan di luar kan, ya kita masukin lagi ke dalam kantong sampah kan gampang aja tuh. Jadi politik kalau dibawa keren-keren aja kan enak tuh. Kemarin ada orang kirim video apa itu, Rocky Gerung harusnya ditangkap karena menghina presiden, karena dia bilang ada yang punya kepala tapi kosong isinya. Ya memang saya sebut begitu. Tapi kan itu di dalam rangka menerangkan kesamaan. Kan Pak Presiden bilang ada waduk, ada bendungan, nggak ada irigasi. Ya. Aneh kan? Harus ada bendungan, nggak ada irigasi. Ada sama pelabuhan, juga ada jalan. kepalang. Ya. Ada pelabuhan, nggak ada jalannya. Ya itu aneh, saya anggap aneh. Maka saya bilang aneh juga kalau ada kepala nggak ada isinya. Kan sama-sama aneh kan? Lalu orang tafsirin itu ke kepala presiden. Loh yang nafsirin itu yang bikin ngaco dong. Kan saya cuma nerangin perbandingan. Kan itu fungsi kita. Kan semua orang merasa oh ya. Gitu. Jadi orang kok tiba-tiba merasa terhina atau ini karena penjilat, karena feodalisme. Saya kira Jokowi bukan orang yang mau dijilat-jilat kan. Tapi penjilat ini justru yang membahayakan status psikologi Jokowi. Nanti dikompor-komporin, PDIP juga nanti marah tuh. Padahal dalam politik itu persahabatan dalam pikiran itu menentukan kualitas demokrasi. Nah, pikiran yang bersahabat itu harus saling menegur. Jadi saya menegur pikiran, bukan menegur moral orang. Moral orang mau urusan dia dengan Tuhan lah. Ya, nah anehnya ketika Anda menegur secara pikiran yang diserang secara personal, kan begitu. Gila tuh. Ya, saya masih ada menemukan itu. Ya, saya masih menemukan tuh komen-komen itu. Ada yang nyebut bahwa Rocky jomblo, Rocky homo, tapi tiba-tiba ada disebut juga Rocky tukang nipu perempuan dan sebagainya. Loh, ini jadi logika-logika semacam ini. Itu yang saya sebutkan, ketidakmampuan berpikir itu bahaya laten bagi demokrasi. Itu standar di dalam demokrasi adalah kita harus mampu untuk menjaga suhu pikiran. Karena transaksi pikiran itu memang cuman adanya dalam demokrasi. Dalam feodalisme nggak mungkin ada transaksi pikiran, apalagi dalam otoritarianisme. Jadi begitu kira-kira tuh. Jadi balik lagi pada soal apa nih, KPK apa? Iya, KPK ini perlu ngomong. Ini bukan curcol, kalau saya kira beda ini. Ini lebih pada kita menjelaskan positioning pada publik supaya lebih clear, saya kira pendidikan demokrasi ya. Jadi balik lagi ke KPK nih, Bung Rocky ini menarik karena tinggal 2 hari lagi akan ada pelantikan, dan ternyata mereka yang dinyatakan lolos tes wawasan kebangsaan pun juga minta agar ditunda, dan mereka juga mempersoalkan mengapa ada orang yang tidak lulus TWK. Ini bahayanya nih, 1 Juni itu adalah hari lahirnya Pancasila bagi PDIP. Tapi bagi masyarakat sipil itu justru hari dikuburnya Pancasila. Kan bisa begitu yang terjadi. Karena orang akan bilang bagaimana mungkin Pancasila dilahirkan di dalam keadaan KPK dikerdilkan. Jadi nanti orang akan tanya siapa yang melahirkan Pancasila.
Ya Presiden Bung Karno. Siapa yang membunuh Pancasila? Ya Madam M atau Mr. M nantinya. Kan itu orang akan ingat Pancasila di 1 Juni itu tidak dirayakan, melainkan dilecehkan karena soal tes kebangsaan itu. Jadi akan ada momentum baru nanti dalam 1 Juni. Orang akan demo dan orang bingung, ini demo peringatan Hari Pancasila atau peringatan berakhirnya Pancasila di KPK. Jadi kita sebetulnya selalu hanya ingin membuka perspektif. Tugas FNN, tugas saya akademisi yang kritis, memang cuma ingin membuka perspektif. Kita nggak ada kepentingan dengan politik, partai aja nggak punya. Jadi sebetulnya soal kita lihat misalnya, kalau Pancasila mau dihidupkan 1 Juni di KPK, biarkan solidaritas dari mereka yang membela 51 orang ini ditumbuhkan bersama-sama dengan mahasiswa UI. Kan banyak mahasiswa yang ingin datang ke situ untuk membela, menyatakan solidaritas. Tapi nanti negara udah kasih ancaman duluan. Yang menolak itu bisa batal loh ASN-nya. Jadi negara selalu mengancam. Kan mereka cuma minta ditunda supaya konsolidasi. Dan mungkin mereka menganggap sebaiknya kami juga nggak usah dilantik. Itu solidaritas antar masyarakat sipil tuh yang diikat oleh moral yang sama. Itu ada ketidakadilan. Dan ketidakadilan itu bertentangan dengan Pancasila. Ya, oke. Tapi saya tiba-tiba jadi ngeh ya, Bung Rocky. Saya baru sadar bahwa pelantikan itu tanggal 1 Juni ya, bersama dengan hari lahirnya Pancasila versi pemerintah sekarang. Dan kemudian itu dikait-kaitan dengan tes wawasan kebangsaan. Saya jadi, wah ini kelihatannya semua jadi ada kait-kait mengait ke situ gitu. Ada jejak ini kalau begitu di situ. Termasuk juga BRIN yang Dewan Pengarahnya juga Ibu Mega. Benar-benar saya baru ngeh dipilih tanggal 1 Juni. Ini bukan semacam kebetulan ya, Bung Rocky? Ini ya bukan kebetulan, tapi diatur sebetulnya. Kebetulan yang diatur. Dan kita ingin perlihatkan kontras itu. Ini 1 Juni loh, yang mana yang Pancasilais. Coba. Jadi soal-soal begitu tuh. Dan saya kira publik juga tahu bahwa Ibu Mega memang punya ambisi. Itu biasa aja punya ambisi. Di sekitar Ibu Mega bekerja untuk ambisi Ibu Mega. Nah itu yang salah tuh. Mestinya mereka bekerja untuk ambisi menyelamatkan nilai-nilai Pancasila. Jadi saya tetap melihat ada lingkungan yang sebetulnya buruk di semua partai yang berupaya untuk memasukkan pikiran-pikiran arogansi aja kan. Jadi seolah-olah PDIP menjadi simbol dari, sekarang kan PDIP disort terus karena masih ada berbagai macam kasus Harun Masiku, bansos segala macam itu bertumpul di situ. Nah kalau PDIP tiba-tiba berapi terus, maka publik lihat memang betul dong kalau begitu, bahwa PDIP menyimpan rahasia atau PDIP menyimpan kepentingan untuk memudarkan pikiran publik agar supaya tidak lagi menyorot kasus-kasus di KPK. Kan hanya itu yang dilihat publik. Yang 2024 sih itu permainan yang masih panjang yang bisa menimbulkan perjanjian batu tulis atau tulis batu lagi kan. Oke, ini akan menarik dramanya menjelang tanggal 1 Juni. Tetap kita pantau seperti apakah kemudian ada langkah yang dramatis gitu dari para pegawai yang dinyatakan lulus TWK menolak untuk dilantik, dan kalau kemudian ada tindakan juga yang radikal dari pimpinan KPK untuk memecat mereka. Ya itu saya kira Pak Firly dalam 1-2 hari ini akan ambil langkah yang bijak gitu. Dia akan safety player. So kalau enggak, Pak Firly justru akan diingat sebagai orang yang sekedar menjadi alat dari sebuah partai atau alat dari sebuah konstruksi politik di belakangnya. Saya ingin agar supaya Firly balik pada kejernihan pikiran tuh, bahwa dia memang bagian dari problem hari ini. Jadi dia mesti putuskan itu. Tentu Pak Firly akan bilang, ya saya akan konsultasi dulu dengan presiden, dengan segala macam. Buka aja ke publik kan, supaya kita tahu juga presiden yang dimaksud presiden dengan statementnya terakhir, yang seolah-olah ingin membela karyawan KPK itu juga diperjelas. Kan ini semuanya ada ketidakjelasan. Nah, yang bahaya yang terlihat di publik, orang udah nggak peduli mau presiden ngomong, Firly ngomong, tapi orang anggap bahwa sudah terjadi pelanggaran moral di KPK. Itu soalnya. Yes. Saya tetap masih ingin agar KPK berdiri tegak. Firly, Jenderal Firly, kan dia
tokoh politik juga yang tahu permainan di belakang layar. Nah, mungkin 1-2 hari ini Firly akan keluar dengan statement yang keren. Paling bagus Firly mengatakan saya bertanggung jawab dan saya gagal untuk mengakrabkan para KPK, maka saya mengundurkan diri. Itu Firly akan dapat poin luar biasa. Itu dia akan dapat. Ya, kalau Firly mengundurkan diri, Pak Firly akan diingat sebagai orang yang menyelamatkan KPK dengan mengorbankan dirinya dahulu. Itu intinya. Ya. Nah, itu tapi saya positioning seperti biasa sebagai wartawan, saya harus berposisinya skeptis dan saya menganggap bahwa apa yang Anda sampaikan tadi, believe it or not. Saya juga itu karena saya tahu wartawan akan skeptis dan itu pentingnya wartawan. Selalu skeptis, jangan terima proposal orang. Yes. Oke, terima kasih. Berjaya. 7 poin. Tunggu waktunya.